Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berlibur di hari Minggu ya untuk teman-teman semuanya. Di kali ini, pagi hari ini dengan suasana yang sangat syahdu sekali, dengan cuaca yang mendung-mendung dan gerimis-gerimis ya. Untuk kali ini ada sebuah penjelasan ya. Pagi ini saya membuat sebuah video ini tentang zeroisme atau tentang apa sih maknanya dari zeroisme ini ya, dari buku yang pernah saya tuliskan di sini. Semoga teman-teman nantinya bisa paham apa yang dimaksud dengan zeroisme ini gitu ya teman-teman ya. Nah, video kali ini nanti akan saya upload di YouTube ya teman-teman. Jadi silahkan nanti bisa melihat rekaman ulangnya di YouTube-nya Zeroisme gitu. Nah, kali ini apa sih makna Zeroisme teman-teman? Jadi teman-teman, di tahun 2017 ya, buku ini hadir dari cerita perjalanan kehidupan ya yang pernah dilalui di masa lalu. Kemudian awal dari ini adalah ketika saya menceritakan kepada teman-teman seperti itu ya, tentang mungkin keajaiban-keajaiban kehidupan yang tidak bisa dipikir pakai logika ya. Dan itu ketika menceritakan pun dalam rangka ya, ketika saya menceritakan perjalanan kehidupan yang mungkin itu nggak bisa dipikir pakai logika, saya hanya ada harapan bahwa ketika teman-teman mendengarkan cerita-cerita ini, kalian akan sadar bahwa bukan manusia yang melakukan ini gitu. Dan akhirnya ketika teman-teman sadar ini, maka kalian akan percaya penuh bahwa ada ya kecerdasan yang lebih tinggi daripada kita atau yang disebut dengan manusia ini. Karena memang cerita-cerita kehidupannya ini ya teman-teman ya, itu tidak bisa dipikir pakai logika. Otomatis ketika teman-teman mendengarkan cerita ini ya otomatis logika dan pikiran ya, logika pikiranmu kemudian ego kamu pasti akan tunduk ya, pasti akan tunduk. Dan disitulah yang disebut dengan zeroisme, dimana ketika keegoan diri, pikiran logika ya yang mungkin selalu berjalan, oh 1 tambah 1 pasti 2 seperti itu ya, itu akhirnya menyerahkan dirinya ya dan mengatakan bahwa aku tidak bisa apa-apa, aku tidak punya apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku hanya percaya kepadamu ya. Dan sesuai kepercayaannya teman-teman, ketika mungkin saya di sini beragama Islam gitu ya, jadi saya menggunakan kalimat bahwa ya Allah seperti itu. Kalau mungkin teman-teman beragamanya berbeda-beda, teman-teman bisa pakai kata-kata yang sesuai dengan kepercayaannya teman-teman. Maka di sini saya mengatakan bahwa yang disebut dengan berserah diri atau zero ya atau zeroisme di sini adalah ketika logika ya, ketika keakuan diri, keegoan diri itu sudah menyerahkan kepada yang lebih tinggi, maka disitulah dia akan melebur ya, otomatis dia akan melebur kepada yang punya hidup ya, energi sang hidup itu sendiri. Maka di titik itulah teman-teman, kehidupanmu mulai diambil alih lagi oleh sang hidup yang maha dahsyat itu. Nah, ketika kehidupanmu sudah diambil alih lagi oleh sang maha hidup, maka teman-teman ya, disitulah kalian sudah masuk pada wilayah medan kuantum, atau mungkin orang-orang sekarang mengatakan itu ada kesadaran murni seperti itu ya. Ya, disitulah teman-teman akan menemukan kembali kehidupan yang disebut dengan surga. Ya, karena ternyata teman-teman banyak sekali yang mungkin bertanya, Mbak gimana sih maksudnya berserah diri itu seperti apa? Oh, maksudnya zeroisme itu seperti apa? Gitu ya. Makanya saya membuat video di kali ini ya, yang disebut dengan zeroisme kosong adalah aku adalah saat ya, saat logikamu,
saat keegoan diri atau keakuan diri yang berusaha pengen mengendalikan sesuatu, mereka sudah lelah, capek, dan mereka akhirnya menyerahkan dirinya kepada sang hidup itu sendiri, maka disitulah keheningan terjadi dengan sendirinya. Maka disitulah teman-teman, apapun masalah kehidupan yang sedang kalian alami, disitulah jawaban akan muncul dengan sendirinya. Semuanya akan muncul dengan sendirinya di saat kamu berada di wilayah itu. Maka disinilah judulnya ya. Maka disinilah judulnya waktu itu nulis bukunya itu Zero is Me, karena dari pengalaman-pengalaman yang dulu kala ya teman-teman ya. Dulu kala itu terlewati. Saya pernah merenung ya. Saya merenung bahwa kenapa ya? Ya sama. Kenapa ya kok bisa terjadi misalkan ada permasalahan ya, misalkan ada sesuatu yang belum terpecahkan, kemudian kok tiba-tiba nanti ada jawabannya. Kemudian ketika saya membutuhkan, misalkan ya membutuhkan uang, saya nggak punya apapun seperti itu ya, kemudian saya membutuhkan apapun waktu itu ya, kenapa ya kok sesuatunya itu juga datang dengan sendirinya seperti itu. Maka di sini ternyata rumusnya ya teman-teman, rumusnya zero is me ya, itu adalah di saat ego, akuan diri, dan logikamu sudah menyerah sepenuhnya kepada sang hidup ya, kepada sang hidup, maka disitulah terjadinya ya sang hidup mulai nih kayak mengambil alih kehidupan kita dan akan menyelesaikan semua permasalahan kehidupan kita. Dan ternyata teman-teman ya, ketika saya mungkin dulu berusaha untuk menyelesaikan gitu ya, saya misalkan berusaha banget untuk mendapatkan sesuatu, justru tidak dapat. Ternyata di sini juga ada hukum alam ya, bahwa semakin kita mengejar, semakin kita tidak mendapatkan itu. Maka semakin kita lepaskan ya, semakin dipasrahkan kepada yang maha hidup, maka yang kita pasrahkan itu pun akan datang kepada kita. Ternyata disinilah kosong ya, atau yang disebut dengan medan kuantum ya, zero, kosong, itulah medan kuantum, itulah rumah Tuhan. Disitulah di saat keakuan diri, logika sudah tidak berjalan dan mereka benar-benar menyerahkan dirinya kepada sang hidup itu sendiri, maka kehidupan akan berjalan sesuai dengan maunya sang hidup ya, sesuai berjalannya sesuai maunya sang hidup. Dan itu rasanya seperti aliran yang tiba-tiba misalkan kita tahu, tiba-tiba kita tanya apa, tiba-tiba nanti tahu juga, tiba-tiba kita butuh apa misalkan ya, tanpa banget berusaha mungkin ya, itu juga nanti ada jalannya lagi. Karena apa? Karena ternyata ya keakuan diri ya, logika kita, pikiran kita ini sudah menyerahkan. Aku sudah serahkan ya Tuhan, gitu bahasanya ya, gampangnya ya. Ya Tuhan, aku sudah serahkan semuanya kepadamu. Engkau sang maha hidup ya, Engkau sang maha hidup, yang maha hidup, yang selalu mengatur semua ya, semua kehidupanku seperti itu. Karena kita sudah berada di situ, maka tidak heran kenapa keajaiban hidup itu gampang mudah terjadi ya. Aslinya kehidupan kita ini sudah ajaib selalu, semuanya ya, semuanya seperti daun yang mungkin dia tumbuh ya, daun yang tumbuh, nafas kita ya, kemudian aliran-aliran di dalam tubuh ini dan di luar diri ini, semua kan keajaiban ya. Semua adalah keajaiban karena semua itu sudah terpola, semua sang hidup itu mewujud dan menjadi berbagai percikan-percikan yang maha dahsyat, luar biasa. Itu kan keajaiban kehidupan itu sendiri. Tapi memang selama ini kita itu tidak melihat itu ya, kita tidak melihat itu sebuah keajaiban, tapi kita melihat keajaiban sesuatu yang wah dan gede banget gitu ya, dan sesuatu yang sangat-sangat susah dicapai. Padahal keajaiban itu tidak dicapai. Keajaiban ternyata hanya perlu disadari keberadaannya, bahwa kehidupan ini sudah berjalan apa adanya, sesempurna mungkin itu, dan kita hanya cukup ternyata menyadari kehidupan itu sendiri yang memang sudah ajaib ya. Hanya cukup
hanya cukup sadar dan menyadari penuh bahwa ternyata hidup ini sudah diatur dengan pola yang maha dahsyat, yang tidak pernah meleset sedikit pun, yang tidak pernah meleset 1 detik ya, 1 menit tidak teman-teman, dan itu sudah terpola dengan rapinya ya. Dan inilah makanya kenapa kehidupan alam semesta ini dengan berbagai polanya ya, mereka ada pola yang luar biasa begitu ya. Begitulah yang disebut dengan zeroisme ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman memasrahkan diri itu bukan yang dipasrahkan itu masalahnya ya. Ketika teman-teman punya masalah apapun nih, misalkan ya masalah keuangan, kemudian masalah rumah tangga, masalah apapun ya, masalah apapun lah ya masalahnya gitu ya. Jadi konsepnya itu bukan dipasrahkannya, itu adalah masalahnya dipasrahkan sama Tuhan, itu tidak ya. Bukan yang dipasrahkan tuh bukan masalahnya, oke? Tapi yang dipasrahkan itu adalah ketidakmampuan diri ini gitu ya. Jadi ketidakmampuan diri ini untuk menyelesaikan masalah itulah yang dipasrahkan kepada yang maha hidup. Oke ya. Jadi bukan masalahnya dipasrahkan, tidak, tapi kita mengakui ya, mengakui bahwa ya Allah, ya Tuhan, ya wahai semesta yang maha dahsyat, aku ternyata tidak pernah bisa menyelesaikan apapun ini, masalah ini. Ternyata aku bukan siapa-siapa, aku tidak punya apa-apa, aku tidak bisa apa-apa. Nah, itu yang dipasrahkan dirinya kepada Sang Hidup ya. Nah, kalau nanti sudah seperti itu teman-teman, berarti keakuan diri sudah melebur ya kepada Sang Sumber Hidup ini, dan memang disitulah kita baru menyadari yang hidup bukanlah kita. Yang hidup adalah ada Sang Hidup itu sendiri yang hidup lewat diri ini, dan kita yang sedang menyaksikan ada Sang Hidup yang ada di dalam diri ini dan di luar diri ini. Dan kemanapun kita memandang, disitulah wajah Tuhan. Tidak ada satupun yang bukan wajahnya Tuhan, tidak ada satupun yang bukan energinya ketuhanan. Maka disinilah kita sedang stay hanya menjadi penyaksi atas kehidupannya Tuhan yang maha dahsyat ini. Maka setiap detik demi detik kehidupan ini adalah keajaiban itu sendiri, apapun itu ya, apapun itu yang ada di dalam diri tubuh yang ini dan yang ada di luar diri ini, ternyata semua adalah keajaiban itu sendiri ya. Ternyata keajaiban itu bukan sesuatu yang dicapai, keajaiban hanya perlu untuk dirasakan, disadari penuh sepenuhnya saat ini. Maka disitulah rezeki yang paling besar ya, disitulah letak rezeki yang paling besar, yang maha dahsyat, yang luar biasa. Ternyata bukan tentang mendapatkan sesuatu apapun, tapi ternyata tentang menyadari penuh kehidupan ini sudah ajaib dan sudah teratur dengan rapinya. Maka akhirnya ya itulah rasa syukur yang tidak diucapkan ya, rasa syukur yang tidak lagi diucapkan, tapi rasa syukur yang timbul secara spontan dari dalam dan dari frekuensi yang secara natural dan alami. Begitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak ya atas waktunya selama ini. Thank you semuanya. Selamat berlibur semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.